Semangat pagi Bapak Ibu di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di kursus nasional Internet of Things dan seminar IHAP Global Indonesia yang diadakan oleh Cerdas Digital Foundation. Ini adalah seminar nasional sesi hari Minggu tanggal 21 November 2021. Selamat datang di masa depan dunia dan masa depan Indonesia. Dan masa depan ini kita mulai dengan pertanyaan yang sangat menarik, yaitu apakah Anda tertarik untuk memiliki jaringan nirkabel terbesar di dunia? Tentu saja Anda tertarik, siapa yang tidak? Dan ini dimungkinkan dengan membangun jaringan Internet of Things. Apa itu Internet of Things atau IoT? Ini adalah internetnya barang-barang. Jadi IoT bisa digunakan pada berbagai bidang, seperti di pertanian yang cerdas, pertokoan atau perbelanjaan yang cerdas, perumahan yang cerdas, kota yang cerdas, dan IoT bisa dihubungkan dengan kendaraan untuk melacak kendaraan maupun hewan peliharaan Anda, dan juga bisa dihubungkan dengan berbagai barang-barang. Contohnya, IoT bisa digunakan untuk mengendalikan barang-barang dari jarak jauh, seperti di industri bisa dihubungkan dengan sensor aliran air, sensor pipa, sensor kebocoran, sensor tekanan, sensor magnetik, sensor listrik, sensor akselerasi, sensor cahaya, sensor gerakan, sensor suhu, sensor kelembapan, sensor vibrasi, dan juga sensor gas. Kemudian untuk perumahan yang cerdas, Internet of Things bisa dihubungkan dengan barang-barang di rumah yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, misalnya untuk mengaktifkan atau menghidupkan lampu, AC, TV dari jarak jauh, juga bisa membuka pintu garasi dari jarak jauh, serta untuk memonitor barang-barang yang sudah kadaluarsa di dalam kulkas. Juga bisa dihubungkan dengan kamera yang cerdas yang bisa bereaksi untuk ketika mendeteksi bahaya kebakaran, bisa langsung mengaktifkan pemadam kebakaran. Dan untuk pertokoan yang cerdas, Internet of Things bisa digunakan untuk mempercepat mekanisme pembelanjaan dan juga pembayaran, sehingga tidak perlu ada antrian di kasir karena barang-barang yang ada sudah dilengkapi sensor yang tertangkap oleh monitor dan juga oleh server Internet of Things, dan bisa langsung menghitung harganya, dan untuk membayar itu langsung otomatis menggunakan e-wallet sehingga tidak perlu antri di kasir. Internet of Things bisa digunakan untuk smart city atau pertokoan yang cerdas, yaitu bisa dihubungkan dengan sistem pabrik yang cerdas, pemerintahan daerah yang cerdas, sistem kependudukan yang cerdas, untuk rumah sakit yang cerdas, juga untuk manajemen perumahan atau gedung-gedung yang cerdas, dan ini semua bisa terkoneksi dengan server perkotaan dan juga server kepolisian. Dan juga bisa Internet of Things bisa digunakan untuk manajemen lalu lintas yang cerdas. Contohnya, kamera CCTV yang cerdas bisa digunakan untuk memonitor peristiwa di jalan raya, misalnya terjadi kecelakaan, maka kamera CCTV yang cerdas bisa langsung mengirimkan sinyal ke kepolisian dan juga mengirimkan sinyal untuk mengirimkan ambulans ke lokasi sehingga bisa menyelamatkan nyawa lebih cepat. Juga kamera CCTV yang cerdas bisa digunakan untuk memonitor pelanggaran batas kecepatan maksimum dan langsung mengirimkan sinyal ke HP pengemudi karena nomornya bisa terdeteksi, dan bisa mencegah kecelakaan karena pengemudi tersebut bisa mengurangi kecepatan sebelum terjadi kecelakaan, dan juga bisa mengirimkan data ke kantor kepolisian. Internet of Things bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dan ini sangat penting karena sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di pedesaan dan populasi Indonesia sebagian besar bekerja atau bermata pencaharian sebagai petani. Karena itu sangat penting untuk menggunakan Internet of Things di pertanian untuk smart farming atau smart agriculture, dan digunakan untuk meningkatkan perencanaan yang cerdas, pengendalian yang cerdas, dan juga pengawasan pertanian yang cerdas. Contohnya Internet of Things bisa digunakan untuk mengirimkan drone, dan drone yang cerdas ini bisa memonitor di mana ada hama dan langsung bereaksi untuk menyemprotkan pestisida untuk membasmi hama di area yang ada hamanya, dan ini akan meningkatkan hasil pertanian. Kemudian juga Internet of Things bisa digunakan untuk meningkatkan debit air, untuk meningkatkan aliran air ke daerah yang kekurangan air, dan ketika sudah cukup debit airnya bisa dihentikan untuk menghemat sumber daya air. Jadi Internet of Things bisa membantu para petani untuk menghemat
biaya, menghemat uang, menghemat tenaga, dan juga meningkatkan produktivitas pertanian. Dan Internet of Things sangat mendukung program Smart Village Nusantara yang telah diluncurkan tanggal 1 Oktober 2020 setahun yang lalu. Dan luar biasanya, di tahun 2020, nilai pasar Internet of Things telah mencapai 800 miliar dolar dengan lebih dari 8,4 miliar perangkat IoT di dunia. Dan ini akan meningkat terus sampai tahun 2025, akan lebih dari 2,4 triliun dolar nilai pasar IoT dengan 70 miliar perangkat IoT. Artinya lebih banyak 10 kali lipat dibandingkan populasi manusia di bumi saat ini. Dan Internet of Things berkembang terus dari 2016 sampai 2024, dan di tahun 2022 nilai pasar Internet of Things di dunia akan mencapai 14,4 triliun dolar. Bagaimana dengan Indonesia? Pangsa pasar Internet of Things di Indonesia diprediksi mencapai 444 triliun di tahun 2022 dan akan mencapai 1.620 triliun pada tahun 2025. Jadi saya ucapkan selamat buat Bapak Ibu para Sultan IF Global Indonesia yang telah mengambil keputusan untuk bergabung mengembangkan jaringan IoT dengan sistem IF Global Indonesia menggunakan teknologi helium. Karena ketika di tahun 2022 pasar IoT Indonesia mencapai 444 triliun, maka Bapak Ibu di komunitas Cerdas Digital Foundation adalah yang akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Anda akan panen raya dalam waktu 1 tahun lebih. Dan Bapak Ibu, Internet of Things ini memiliki komponen-komponen, diantaranya adalah sensor yang ditempelkan pada benda-benda atau perangkat yang perlu dimonitor atau dikendalikan dari jarak jauh, dan ada komponen sinyal, yaitu sinyal internet yang dipakai untuk mengirimkan data dari hasil data yang dari sensor dikirimkan ke server, itu perlu untuk fasilitas transmisi data, dan data ini akan memiliki nilai serta akan meningkatkan masyarakat yang cerdas. Dan tentunya sangat diperlukan sinyal internet yang hemat. Dan di saat ini internet bukan hanya untuk orang-orang, tapi inilah waktunya internet untuk barang-barang. Dan karena internet provider yang ada serta operator seluler itu baru dirancang untuk menyediakan internet yang digunakan untuk orang-orang, maka inilah peluang kita, yaitu bersama-sama bisa membangun jaringan nirkabel terbesar di dunia, yaitu untuk membangun jaringan internet untuk barang-barang, yaitu Internet of Things, menggunakan teknologi helium. Dan teknologi helium ini adalah teknologi long range one, atau teknologi gelombang radio, seperti Wi-Fi, tapi jaraknya bisa 200 kali lebih jauh dari Wi-Fi, sehingga disebut long-fi. Dan sejak tahun 2019 telah diperkenalkan fasilitas perangkat modem berteknologi helium yang bisa menyediakan sinyal Internet of Things, dan sebagai host kita akan bisa mendapatkan penghargaan, yaitu cryptocurrency helium. Dan teknologi hotspot helium ini diperkenalkan oleh Sean Fanning, ditemukan oleh Sean Fanning yang juga merupakan pendiri Rapture, media sosial Path, Snowcap, dan yang paling terkenal produknya adalah Napster, bahkan sampai dimuat di majalah Time. Dan teknologi helium atau hotspot helium telah diliput oleh berbagai media internasional, antara lain media Fast Company memasukkan helium sebagai 10 perusahaan elektronik konsumen paling inovatif tahun 2020. Kemudian majalah Time juga memasukkan helium yang disebut sebagai menara seluler mini atau BTS mini, ya, itu sebagai bagian dari penemuan-penemuan terbaik di tahun 2019. Kemudian media cryptocurrency dan blockchain Decrypt meliput juga tentang teknologi hotspot helium, dan majalah Fortune juga meliput beberapa perusahaan besar di Amerika seperti Land Scooter dan Nestle yang menggunakan teknologi helium dan merupakan klien-klien startup blockchain helium. Dan bulan Agustus 2021, media bisnis dan investasi terkemuka di dunia Bloomberg memberitakan Andreessen-backed 5G blockchain network raises $111 million. Artinya perusahaan investasi Andreessen Horowitz mendukung investasi untuk helium sebesar $111 juta. Dan banyak perusahaan yang telah menggunakan teknologi hotspot helium, antara lain adalah Agulus, Salesforce, Lime, Airly, Novi, Digital Matter,
Lone Star, One Planet, My Devices, Invisilis, Conserve, Careband, Smart Mimic, Noble, dan juga Nestle. Dan Helium merupakan cara baru untuk menambang cryptocurrency, yaitu dengan memasang Helium Hotspot. Dan bagi Anda yang memasang iHub Hotspot berteknologi Helium ini, Anda akan mendapatkan reward, yaitu imbalan berupa cryptocurrency HNT atau Helium. Dan Anda bisa mendapat penghasilan pasif, sehingga hotspot Anda itu bisa tertutupi biayanya atau nyaris tanpa biaya. Dan untuk iHub Hotspot ini bebas iuran bulanan. Contoh, Anda bisa mendapatkan dari 30 sampai 50 HNT per bulan dengan mengaktifkan 1 unit iHub Hotspot. Dan ini bergantung dari kepadatan hotspot di lokasi pemasangan maupun dari kuatnya jangkauan sinyal hotspot Anda. Dan berapa harga Helium atau HNT? Pada bulan Juni 2020, 1 HNT itu $0,25, dan di bulan September 2020 telah mencapai $4. Pada tanggal 31 Juli 2021, 1 HNT itu $13,62 atau Rp207.776 per HNT. Pada bulan Desember 2021 diperkirakan 1 HNT mencapai $44 atau $45, dan diperkirakan Desember 2030 1 HNT mencapai $1.288 atau Rp18,7 juta per HNT. Dan kabar baiknya HNT ini sudah di listing di CoinMarketCap dan juga dipasarkan di Binance. Ini adalah gambar grafik peningkatan HNT ya dari selama 2 tahun terakhir, Bapak Ibu ya. Dan harga hari ini, hari Minggu tanggal 14 November 2021, 1 HNT mencapai Rp660.400 dan menduduki peringkat 41 di CoinMarketCap. Dan ini adalah sejarah harga helium dari tanggal 11 November sampai 21 November 2021. Dan ini adalah pasar di mana helium atau HNT diperdagangkan, yaitu ada di Binance, Binance.us untuk market Amerika, FTX, Get.io, WazirX di India, Crypto.com, kemudian CoinX, CoinDCX, Pionex, Bion, BigX, VCC, Ho, Hotbit, Corbit, toko kripto di Indonesia, Mandala Exchange, dan Zeti. Dan untuk Indonesia, Bapak Ibu bisa buka wallet HNT atau helium supaya mudah dicairkan ke rupiah. Anda buka di toko kripto dan buka menggunakan link hnt.ihubglobal.id. Dan inilah perangkat cerdas iHub Hotspot atau Helium Miner. Dan alat ini diproduksi oleh Calchip Connect yang bekerja sama dengan iHub Global. Jadi iHub Global bekerja sama dengan pabrik-pabrik modem helium, diantaranya adalah Calchip Connect yang memproduksi rak hotspot miner. Dan alat ini telah dirancang khusus untuk iHub Global dan sudah dilengkapi perangkat lunak untuk membayar bonus menggunakan HNT. Dan alat ini adalah generator penghasilan pasif yang tahan COVID-19, tahan resesi. Ini bukan MLM atau network marketing. Tanpa merekrut bisa menghasilkan, namun akan lebih baik jika Anda mengembangkan mitra-mitra afiliasi supaya memperbesar penghasilan Anda. Dan alat ini bebas iuran bulanan, tidak ada tutup poin, dan selama alatnya aktif bisa menghasilkan cryptocurrency helium atau HNT 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun. Artinya setiap hari bisa menghasilkan cryptocurrency HNT secara gratis. Dan helium didukung oleh banyak investor corporate, diantaranya Khosla Ventures, Firstmark, GV, Hartford Stream Boiler, DG, SV Angel, Mark Benioff, Munich Re, USV, Multicoin Capital, dan juga Andreessen Horowitz. Dan ekosistem iHub Global akan berkembang terus, diawali dengan adanya investasi untuk membeli atau pengadaan iHub Hotspot. Kemudian alat ini didistribusikan kepada mitra-mitra afiliasi di berbagai negara, dan semakin banyak host yang melakukan mining cryptocurrency helium, maka unit HNT di pasar akan bertambah dan akan memperbesar market cap atau kapitalisasi pasar dari cryptocurrency helium atau HNT. Dan dengan demikian, profit perusahaan akan meningkat dan dananya akan digunakan lagi untuk memproduksi alat,
untuk pengadaan perangkat IHAP hotspot dibagikan lagi ke mitra-mitra afiliasi yang baru, dan lebih banyak mitra-mitra menjadi host untuk mining cryptocurrency Helium, maka unit HNT akan bertambah, coin market cap bertambah besar, profit perusahaan bertambah besar, akan tambah banyak lagi alat, semakin banyak lagi host, semakin banyak lagi HNT di pasaran, coin market cap meningkat terus, demikian seterusnya seperti tornado. Dan tentang teknologi Helium ini banyak diliput oleh berbagai media, antara lain CoinDesk, Fast Company, Forbes, Time, Decrypt, Fortune, dan mudah dibuktikan karena the network is live. Dan Anda bisa melihat hasil dari IHAP hotspot ini di Helium Explorer. Dan pada hari ini, tanggal 21 November 2021, ada 334.497 unit hotspot di dunia. Dan dalam sebulan terakhir ada 83.758 unit baru yang bertambah dalam 30 hari. Jadi lebih dari 2.800 hotspot baru bertambah setiap hari. Dan HNT yang di stack atau yang di deposit ada 27.680.000 unit HNT atau senilai $1.286.566.400. Ini adalah testimoni atau bukti hasil mining cryptocurrency Helium menggunakan teknologi Helium hotspot. Dan ini adalah hasil produksi dari Trendy Tandak, yaitu IHAP hotspot yang berlokasi di Vero Beach, Florida, Amerika Serikat. Dan pada 24 hari terakhir, yaitu 1 hari terakhir, alat Trendy Tandak ini memproduksi 0,153 HNT, dan HNT-nya pada hari ini dihitung harganya 660.400, maka dalam 24 jam terakhir, Trendy Tandak memproduksi cryptocurrency Helium senilai Rp101.041. Kemudian dalam 7 hari terakhir, Trendy Tandak memproduksi 3,523 HNT atau setara Rp2.326.589. Jadi lebih dari 2,3 juta rupiah dalam 1 minggu terakhir. Trendy Tandak memproduksi 24,653 HNT dalam 30 hari terakhir atau setara 16.280.841 juta rupiah. Jadi lebih dari 16,2 juta rupiah dalam sebulan terakhir. Dan ini adalah hasil mining dari hotspot Precise Ceramic Boa yang lokasinya ada di London, Inggris. Dalam 24 jam terakhir, Precise Ceramic Boa menghasilkan 0,085 HNT atau setara Rp56.134. Dalam 7 hari terakhir, Precise Ceramic Boa menghasilkan 1,955 HNT atau setara Rp1.291.082 dalam 1 minggu terakhir. Dalam 30 hari terakhir, hotspot Precise Ceramic Boa menghasilkan 17,184 HNT atau setara dengan Rp11.348.313, lebih dari 11,3 juta rupiah dalam sebulan terakhir. Dan ini adalah bukti hasil mining dari hotspot Shallow Walnut Yak yang juga berlokasi di London, Inggris. Dalam 24 jam terakhir, Shallow Walnut Yak menghasilkan 0,311 HNT atau setara dengan Rp205.384. Dan alat ini dalam 7 hari terakhir, Shallow Walnut Yak menghasilkan 4,596 HNT atau setara Rp3.035.158. Jadi lebih dari 3 juta rupiah dalam seminggu terakhir. Shallow Walnut Yak dalam 30 hari terakhir menghasilkan 54,345 HNT atau setara Rp35.889.438. Ya, lebih dari 35,8 juta rupiah dalam sebulan terakhir. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan garis yang kuning ini menggambarkan jauhnya jangkauan atau kekuatan sinyal dari hotspot Shallow Walnut Yak. Dan kemungkinan besar modem atau perangkat Shallow Walnut Yak ini berlokasi di perbukitan atau ditempatkan di tower yang tinggi atau di apartemen lantai teratas penthouse, sehingga jangkauannya bisa 360 derajat dan juga sinyalnya bisa menjangkau lebih dari 15 km. Dan dengan kekuatan sinyal yang demikian, maka hasil miningnya bisa mencapai
dibulatkan 35,9 juta rupiah atau hampir 36 juta rupiah dalam 30 hari terakhir, rata-rata satu harinya bisa lebih dari hampir 1,2 juta rupiah per hari. Dan bayangkan kalau Bapak Ibu menjadi sponsor atau mitra yang mereferensikan modem Selo Walnut Yak ini, Anda sebagai sponsor dari hotspot Selo Walnut Yak akan mendapatkan 20% dari 36 juta. Ya, jadi Anda bisa dapatkan 7,2 juta rupiah dengan mereferensikan hotspot Selo Walnut Yak ini. Ini sebagai contoh jika Anda sebagai sponsornya. Dan inilah People Power Networks dan merupakan perubahan paradigma atau terobosan yang revolusioner untuk pengembangan infrastruktur nirkabel terdesentralisasi, yaitu dengan memasang BTS mini ya atau mini seluler di perumahan, maka kita jadi mengambil alih sumber daya gelombang radio yang semula bisa dimonetize atau menghasilkan uang bagi perusahaan-perusahaan besar, kini bisa dikembalikan potensi gelombang radio itu untuk memberi penghasilan bagi masyarakat, yaitu dengan People Power Networks, jaringan rakyat untuk pengembangan nirkabel terdesentralisasi. Dan ini merupakan kekuatan daya ungkit yang luar biasa. Chuck Hansen, salah satu pendiri AHEP Global, mengatakan, saya lebih baik mendapat 5%, 10%, atau 15% dari ratusan atau ribuan hotspot daripada 100% milik saya sendiri. Dan salah satu orang terkaya di dunia, Jill Paul Getty, mengatakan, saya lebih baik memiliki 1% dari usaha 100 orang daripada 100% usaha milik saya sendiri. Dan inilah sistem affiliate plan atau sistem afiliasi AHAP Global. Anda bisa bergabung selagi promo untuk bulan November ini untuk Indonesia. Anda bisa bergabung gratis, manfaatkan peluang bergabung gratis, dan Anda bisa setelah alat datang nanti Anda bisa aktifkan AHAP Hotspot dan mulai bangun tim dari sekarang. Dan mitra-mitra 5 mitra pertama Anda, yaitu mitra ke-1 sampai ke-5 yang statusnya aktif akan disebut Pro Team, mitra ke-6 sampai 15 yang statusnya aktif disebut Bronze Team, mitra ke-16 sampai 25 yang statusnya aktif disebut Silver Team, dan mitra ke-26 dan seterusnya yang statusnya aktif akan disebut Gold Team. Dan setiap tim akan menghasilkan bonus yang berbeda-beda untuk Anda. Contohnya untuk Pro Team, yaitu mitra ke-1 sampai 5, akan menghasilkan 20% dari hasil mining mereka untuk Anda. Sementara di Bronze Team, mitra ke-6 sampai 15 menghasilkan 25% bonus untuk Anda. Di Silver Team, mitra ke-16 sampai 25 hasilkan 30% untuk Anda, dan untuk Gold Team, mitra ke-26 dan seterusnya menghasilkan 35% untuk Anda. Contoh jika setiap hotspot menghasilkan 1 HNT per hari, sehingga rata-rata menghasilkan 365 HNT per tahun, maka bonus Anda dari Pro Team ada 5 hotspot dikali 365 HNT dikali 20%, hasilnya adalah 365 HNT dalam setahun untuk Anda. Kemudian dari Bronze Team ada 10 hotspot dikali 365 HNT dikali bonusnya 25%, hasilnya adalah 912,5 HNT bonus Anda dalam setahun dari Bronze Team. Untuk Silver Team ada 10 hotspot dikali 365 dikali 30% bonus Anda, maka total bonus Anda setahun adalah 1095 HNT dari Silver Team. Dan contoh jika di Gold Team ada 10 member, yaitu mitra ke-26 sampai 35, maka ada 10 hotspot dikali 365 HNT dikali bonus Anda 35%, maka jumlah bonus Anda adalah 1277,5 HNT dari Gold Team Anda. Dan jumlah semuanya adalah 3.650 HNT per tahun. Kalau dikali harga rata-rata yang rendah Rp300.000, maka akan menghasilkan 1.095 juta rupiah untuk Anda. Dan kalau sekarang harganya Rp600.000, maka tinggal dikali 2 bisa menghasilkan 2,2 miliar rupiah untuk Anda dari 35 mitra yang Anda referensikan langsung. Kemudian dari mitra-mitra di bawah kedalaman Bronze Team, Anda menghasilkan bonus 5%. Dari Silver Team Anda dapat 10%. Dan dari mitra-mitra di bawah Gold Team Anda dapatkan 15%. Dan persentase ini adalah untuk semua
pro team di dalam grup bronze, silver, dan gold untuk kedalaman yang tidak terbatas. Member 1 sampai 5 disebut pro team, mitra ke-6 sampai 15 disebut bronze team, mitra ke-16 sampai 25 disebut silver team, mitra ke-26 dan seterusnya disebut gold team. Dan bagaimana dengan hasil duplikasinya? Ini adalah ilustrasi daya ungkit 2 langkah untuk hasilkan 2,2 miliar. Caranya, langkah pertama, daftarkan 35 mitra. Kemudian di langkah kedua, 10 mitra di bronze team, masing-masing sponsori 5 mitra, sehingga di langkah kedua 10 kali 5 ada 50 mitra baru, jadi ada 50 hotspot di bronze team Anda. Lakukan duplikasi yang sama untuk silver team Anda, jadi di langkah kedua 10 kali 5 ada 50 hotspot di silver team, dan lakukan langkah kedua ini juga di gold team, maka akan ada 50 hotspot di gold team Anda. Dengan demikian maka jumlah bonus Anda 1 tahun potensinya mencapai 7.482,5 HNT. Kalau dikali Rp300.000 per HNT, hasilnya mencapai 2.244.750.000 atau dibulatkan 2,2 miliar rupiah per tahun. Dan ini naik sangat cepat Bapak Ibu karena HNT-nya sekarang sudah Rp600.000 lebih. Jadi kalau HNT-nya itu Rp600.000 saja, Anda akan langsung dapat 2 kali lipat, yaitu 4,4 miliar per tahun. Dan ini ada ilustrasi daya ungkit 3 langkah 10,5 miliar rupiah. Langkah pertama, daftarkan 35 mitra. Di langkah kedua, di bronze team, 10 kali 5 jadi 50. Langkah ketiga, 50 kali 5 jadi 250. Jumlahnya ada 300 hotspot di bronze team Anda. Lakukan duplikasi yang sama, sehingga di silver team, Anda memiliki 300 hotspot, dan duplikasikan juga 3 langkah di gold team, sehingga Anda punya 300 hotspot di gold team Anda. Maka jumlah bonus Anda 1 tahun mencapai 34.857,5 HNT. Kalau dikali Rp300.000 itu hasilnya 10.457.250.000 atau dibulatkan 10,5 miliar rupiah per tahun. Dan kalau HNT-nya mencapai Rp600.000, otomatis akan dikali 2, jadi hasilnya lebih dari 21 miliar rupiah dengan duplikasi 3 langkah, dan itu Anda peroleh setiap tahun. Ini adalah ilustrasi daya ungkit 4 langkah 51,5 miliar rupiah. Langkah pertama, daftarkan 35 mitra. Langkah kedua, di bronze team, 10 kali 5 jadi 50. Langkah ketiga, 50 kali 5 jadi 250. Langkah keempat, 250 kali 5 jadi 1250. Jumlahnya adalah 1550 hotspot di bronze team Anda. Lakukan duplikasi yang sama sampai 4 langkah di silver team Anda, maka Anda akan punya 1550 hotspot di silver team. Lakukan duplikasi 4 langkah di gold team, maka Anda akan punya 1550 hotspot di gold team Anda. Jumlah bonus Anda 1 tahun potensinya mencapai 171.732,5 HNT. Kalau dikali Rp300.000 per HNT, hasilnya 51.519.750.000 atau 51,5 miliar rupiah per tahun. Dan jika HNT-nya dihitung Rp600.000 per HNT, maka hasilnya akan lebih dari 103 miliar rupiah per tahun dengan duplikasi 4 langkah. Dan ini adalah ilustrasi daya ungkit 5 langkah 256 miliar. Langkah pertama, daftarkan 35 mitra. Langkah kedua, di bronze team, 10 kali 5 jadi 50. Langkah ketiga, 50 kali 5 jadi 250. Langkah keempat, 250 kali 5 jadi 1250. Langkah kelima, 1250 kali 5 jadi 6250. Dan jumlahnya di bronze team Anda ada 7.800 hotspot. Lakukan duplikasi yang sama sampai 5 langkah di silver team Anda, maka Anda akan punya 7.800 hotspot di silver team Anda. Duplikasikan hal yang sama sampai 5 langkah di gold team, maka Anda akan punya 7.800 hotspot di gold team Anda. Dengan demikian, maka jumlah potensi bonus Anda 1 tahun mencapai 856.107,5 HNT. Kalau dikali Rp300.000 per HNT, hasilnya 256.832.250.000 atau dibulatkan menjadi 256,8 miliar rupiah per tahun. Dan jika satu HNT-nya dihitung Rp600.000 per HNT, otomatis hasilnya akan dikali 2, yaitu lebih dari 513 miliar rupiah per tahun dengan duplikasi 5 langkah. Dan Anda silakan membuat goal setting, berapa jumlah HNT yang Anda inginkan
untuk Anda, aset digital Anda. Contoh, jika Anda menghasilkan bonus 10.000 HNT sampai Desember 2025, diperkirakan pada saat itu nilai HNT diprediksi mencapai $840. Maka nilai HNT Anda keseluruhan mencapai senilai $8,4 juta atau 121,3 miliar rupiah. Dan jika Anda mencapai bonus 100.000 HNT sampai Desember 2025, maka nilai HNT Anda adalah $84 juta atau 1,2 triliun rupiah. Dan ini tidak bisa dengan mining sendiri. Jadi ikutilah sistem yang direkomendasikan oleh Cerdas Digital Foundation untuk melakukan get miner. Karena hanya dengan cara inilah Anda bisa menghasilkan lebih dari 100 miliar, bahkan lebih dari 1 triliun. Dengan menggunakan metode sukses, yaitu pasif pasca aktif, tingkatkan keuntungan, disingkat PPATK. Artinya, Anda saat ini bekerja aktif dulu untuk mensponsori mitra-mitra, merekrut mitra-mitra baru, mengedukasi mitra-mitra Anda, mengembangkan tim Anda, dan menjadi sukarelawan untuk mengembangkan jaringan Internet of Things dengan sistem IHAB global di Indonesia. Maka di kemudian hari, hasil kerja aktif Anda sekarang akan meningkatkan bonus pasif Anda. Jadi, kerja aktif akan meningkatkan keuntungan pasif. Inilah PPATK. Dan ini adalah testimoni dari Sultan Simon Lee yang telah menerima modem IHAB hotspot pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 waktu California, Amerika Serikat, atau hari Rabu tanggal 29 September 2021. Dan yang di sebelah kanan adalah ucapan selamat, ya, surat ucapan selamat dari IHAB Global yang menyambut Sultan Simon Lee untuk bergabung dalam jaringan Internet of Things yang pertumbuhannya tercepat di dunia, yaitu IHAB Global. Dan IHAB Global ini telah mendistribusikan lebih dari 7.000 perangkat pada tanggal 6 November 2021. Dan ini adalah hasil atau income disclaimer, yaitu pernyataan keterangan tentang penghasilan. Semua hotspot Helium dapat diakses publik karena semuanya ada di blockchain Helium. Dan kami telah melakukan upaya terbaik untuk menyajikan data yang akurat, mewakili hasil sebenarnya dari hotspot Helium, dan yang dihasilkan melalui proof of coverage. Dan ini tunduk pada bergantung pada banyak variabel yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Dan banyak faktor yang mempengaruhi nilai tukar atau harga dari mata uang kripto seperti Helium atau HNT. Dan faktor-faktor ini sama sekali tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan Helium maupun oleh IHAB Global. Jadi tidak ada jaminan nilai pasti di masa depan, dan hasil dan nilai yang telah terjadi sebelumnya belum tentu bisa memprediksi hasil di masa depan. Hidup Anda adalah cerminan dari pilihan yang telah Anda buat di masa lalu. Jika Anda menginginkan hasil yang berbeda, buatlah pilihan yang berbeda. Kehidupan Anda dan keluarga Anda hari ini adalah hasil dari pilihan dan keputusan Anda 5-10 tahun yang lalu. Bagaimana kehidupan Anda dan keluarga 5-10 tahun ke depan, itu bergantung pada pilihan dan keputusan yang Anda buat hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kursus nasional Internet of Things dan seminar IHAB Global Indonesia yang diadakan oleh Cerdas Digital Foundation. Selamat bergabung dengan IHAB Global Indonesia, dan silakan hubungi konsultan yang memberi Anda informasi IHAB Global Indonesia. Dan berikut ini adalah tanya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan atau yang sering dialami. Dan pertanyaan yang pertama adalah tentang error message atau pesan kegagalan ketika reservasi hotspot. Pesan yang pertama adalah error, make sure you are selecting address from the autocomplete. Ini adalah masalah error ketika mengisi alamat di reserve hotspot. Solusinya, di baris pertama, ketik alamat dan nama jalan utama dan nomor saja. Jangan diketik lengkap. Atau Anda bisa ketik nama titik lokasi di Google Map, lalu klik search. Akan muncul daftar alamat dari sistem autocomplete seperti Gojek atau Grab. Pilih salah satu yang paling mendekati lokasi Anda. Pesan error yang kedua, no results for the address you enter. Did you type the address correctly? Tidak ada hasil untuk alamat yang Anda ketik. Apakah Anda telah mengetik alamat dengan benar? Ini masalah mengisinya alamat di reserve hotspot. Solusinya,
Jangan ketik alamat lengkap secara manual dengan nama jalan, RT, RW gitu ya. Tapi Anda bisa ketik alamat sebagian saja, misalnya Anda ketik jalan utama dan nomor lalu klik search. Dan yang terbaik solusinya Anda daftarkan dulu titik lokasi Anda itu di Google Map supaya presisi. Lalu dikasih nama titik di Google Map. Dan kemudian pada bagian pengisian alamat pengiriman dan alamat instalasi, Anda ketik nama titik Google yang telah terdaftar di Google Map, lalu klik search, maka alamatnya akan muncul. Demikian juga untuk di pedesaan yang misalnya jalannya panjang, sebetulnya kelurahannya beda-beda ya, tapi tidak ada nomor di rumahnya, maka Anda bisa menggunakan nama patokan ya, nama patokan gedung yang atau bangunan yang ada, misalnya nama sekolah, nama bank, kantor kelurahan, nama toko, rumah makan, pasar, dealer HP, dealer sepeda motor, atau juga Anda bisa usahakan untuk mendaftarkan alamat titik Anda di Google Map. Pesan error yang ketiga, a reservation exists nearby this location, so it is not eligible to be reserved. Pemesanan telah terjadi atau eksis di lokasi di sekitar Anda, jadi Anda tidak bisa memesan lagi. Masalah ini karena member lain telah reserve hotspot di lokasi dalam radius 300 meter dari lokasi Anda, sehingga tidak bisa double booking di alamat instalasi Anda, karena sinyal internetnya ini gelombang radio tidak bisa ditumpuk. Solusinya, yang pertama Anda masukkan dulu titik lokasi Anda di Google Map, ya, kemudian kasih nama di Google Map, lalu nama titik di Google Map itu Anda ketik di alamat instalasi. Jika alamat itu titiknya lebih presisi, maka ada kemungkinan sistem akan mendeteksi itu jaraknya lebih dari 300 meter, sehingga Anda jadi bisa atau eligible untuk booking alamat. Solusi yang kedua adalah ganti alamat instalasi dengan alamat lain. Misalnya alamat rumah famili, rumah teman, atau tempat usaha. Ya, jadi ketik nama jalan utama dan nomornya, atau nama titik lokasinya di Google Map, lalu klik search. Kemudian akan muncul dari sistem autocomplete seperti Gojek atau Grab, pilih salah satu yang paling mendekati lokasi Anda. Dan ini adalah tanya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan. Pertanyaan pertama, berapa ongkos kirim ke alamat saya? Jawabannya, ongkos kirim berbeda-beda bergantung lokasi, mulai dari $49. Nilai pastinya akan dikonfirmasi via email setelah mendapat jadwal pengiriman perangkat iHub Hotspot. Pertanyaan kedua, apakah setelah daftar dan isi reserve hotspot alatnya otomatis dikirim? Jawabannya, tidak otomatis dikirim. Akan ada verifikasi alamat pengiriman dan instalasi. Silakan komunikasi via email. Pertanyaan yang ketiga, kapan perangkat iHub Hotspot saya dikirimkan? Jawabannya, bagi yang reserve hotspot bulan Oktober 2021, jadwal pengiriman diinformasikan setelah Februari 2022. Bagi yang reserve hotspot bulan November 2021, jadwal pengiriman diinformasikan setelah bulan Maret 2022. Pertanyaan keempat, apakah ada iuran bulanan? Mengapa bisa gratis? Jawabannya, tidak ada iuran bulanan. Sistemnya bisa gratis karena ada bagi hasil HNT. Pertanyaan kelima, mengapa iHub Global menggunakan afiliasi kemitraan? Jawabannya, sistem afiliasi sangat baik atau paling tepat untuk edukasi dan memonitor jaringan hotspot. Jadi di awal-awal sangat diperlukan untuk mengedukasi calon-calon mitra, karena tidak mungkin perangkat modem iHub Hotspot yang harganya mahal lebih dari 10 juta rupiah dibagikan melalui undian online maupun undian bagi para pengunjung mal misalnya. Dan kalau sudah dibagikan, tidak ada jaminan alat itu akan diaktifkan. Maka perusahaan iHub Global atau investor akan merugi. Jadi sangat penting untuk mengedukasi menggunakan sistem afiliasi, karena sponsor akan mengedukasi mitra-mitranya. Dan juga kita bisa mengorganisir dengan support sistem Cerdas Digital Foundation, kita bisa mengedukasi secara nasional. Dan kemudian setelah alat datang, maka sponsor bisa memonitor mitra-mitra yang disponsori. Jika ada yang tidak aktif, sponsor bisa menghubungi mitranya untuk diingatkan alatnya agar diaktifkan supaya sponsor bisa mendapat bagi hasil dan juga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari bagi hasilnya. Yaitu dari produksi cryptocurrency Helium melalui perangkat iHub Hotspot yang aktif. Dan yang paling penting adalah hasil bonus HNT itu lebih besar dari bonus afiliasi daripada hasil mining sendiri.
Itu sebabnya kita sangat penting mengembangkan jaringan iHub Hotspot. Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah member yang tidak punya WiFi bisa dapat HNT? Jawabannya, aktivasi perangkat iHub Hotspot perlu WiFi dari Internet Service Provider. Jika tidak punya WiFi, bisa kembangkan jaringan afiliasi. Jika mitra timnya ada yang mengaktifasi iHub Hotspot, maka sponsornya akan mendapat bonus HNT sesuai sistem iHub Global. Jadi, Bapak Ibu, saat ini yang paling penting adalah setelah Anda mendaftar dengan menggunakan link sponsor sponsor Anda, maka Anda langsung referensikan mitra-mitra baru menggunakan link sponsor Anda sebagai member baru. Dengan demikian maka duplikasinya akan lebih cepat. Kenapa? Karena kita perlu mendominasi iHub Global di negara kita sendiri, di Indonesia, supaya sumber daya gelombang radionya dipakai untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dan untuk reserve hotspotnya bisa sambil jalan atau sambil dikerjakan di kemudian hari. Kemudian ada pertanyaan yang sering diajukan tentang apakah data laptop atau data HP aman kalau WiFi-nya di rumah digunakan untuk iHub Hotspot. Jawabannya aman, karena data Anda dan juga jaringan WiFi di rumah Anda 100% aman dari hacker maupun aman dari kebocoran data, karena justru dengan iHub Hotspot ini menggunakan teknologi blockchain Helium yang jadi lebih aman lagi daripada jaringan internet biasa. Kemudian bagaimana dengan izin pemerintah? Maka, jawabannya, perangkat keras iHub Hotspot telah disetujui oleh lembaga pemerintah tingkat dunia seperti FCC, dan itu memiliki kompatibilitas dengan setiap negara, termasuk Indonesia. Kemudian ada pertanyaan tentang bagaimana risiko terhadap kesehatan dengan adanya pemasangan iHub Hotspot. Jawabannya, tidak ada potensi risiko kesehatan dengan memasang iHub Hotspot yang berteknologi helium. Ya, jadi tidak ada masalah kesehatan yang bisa ditimbulkan oleh alat ini. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan izin frekuensi di Indonesia? Jawabannya, untuk izin frekuensi telah dikeluarkan oleh Kominfo, jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan untuk frekuensi IoT di Indonesia, itu frekuensinya adalah 920 sampai 923 MHz. Itu adalah yang sudah diresmikan oleh Kominfo. Bagaimana cara mencairkan cryptocurrency helium atau HNT ke rupiah? Caranya, Anda buka wallet toko kripto, ya, Anda buka wallet HNT dengan buka akun toko kripto supaya Anda bisa mencairkan dengan mudah ke rupiah ke rekening bank lokal di Indonesia. Dan silakan Anda buka rekening toko kripto yang di dalamnya ada wallet HNT dengan klik http://hnt.ihubglobal.id. Pastikan kode referral mitra iHub adalah 5RZ42561. Dan kami ucapkan selamat kepada para leader teladan. Ya, jadi hari ini kita telah membangun jaringan atau komunitas Internet of Things terbesar di Indonesia, sampai 90.000 mitra Indonesia, dan ini adalah berkat dari kerjasama dengan para sultan, yaitu para leader teladan. Selamat kepada Sultan Muhammad Nawir, manajer bintang 1 dari Bone, Sulawesi Selatan. Sultan Agustina Onis Satriani, manajer bintang 1 dari Tangerang, Banten. Sultan Dahlia, manajer bintang 1 dari Kembayan, Kalimantan Barat. Sultan Made Yudi Sastrawan, manajer bintang 1 dari Denpasar, Bali. Sultan Gusman Yuhardi, sarjana pendidikan Magister Manajemen, manajer bintang 1 dari Duri, Riau. Sultan Ahyar Mubarok, manajer bintang 1 dari Yogyakarta. Sultan Ismanoto Murad, manajer bintang 1 dari Subang, Jawa Barat. Sultan Srianto, manajer bintang 1 dari Tangerang, Banten. Sultan Romi Rauf, sarjana kehutanan MAP, manajer bintang 1 dari Gorontalo. Sultan Endi Sutrisno, manajer bintang 1 dari Denpasar, Bali. Sultan Malikul Husna, sarjana pendidikan, manajer bintang 1 dari Jombang, Jawa Timur. Sultan Alexius Felix, manajer bintang 1 dari Bekasi, Jawa Barat. Sultan Saiful Hermawan, manajer bintang 1 dari Surabaya, Jawa Timur. Sultan Amron Hasibuan, manajer bintang 1 dari Medan, Sumatera Utara. Sultan Dr. Andes Haji Laupe, Master of Science, manajer bintang 1 dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Sultan Columbus Guduru, manajer bintang 1 dari Halmahera Utara, Maluku Utara. Sultan Heri Tri Kristianto, sarjana teknik, manajer bintang 1 dari Surabaya, Jawa Timur. Sultan Samsul Daris, manajer bintang 1 dari Bontang, Kalimantan Timur. Sultan Heru Gaharudin, manajer bintang 1 dari Bandar Lampung. Sultan Niwayan Biji, manajer bintang 1 dari Denpasar, Bali. Sultan Nonce Jenny Rey, manajer bintang 1 dari Bontang, Kalimantan Timur. Sultan Sarono, manajer bintang 1 dari Jakarta Timur. Sultan Edi Purwanto, manajer bintang 1 dari Jakarta Selatan. Sultan Imade Sayang, manajer bintang 1 dari Gianyar, Bali. Sultan Gatot Sudirman, manajer bintang 1 dari Kediri, Jawa Timur. Sultan Nurdin Asnawi, manajer bintang 1 dari Tual, Maluku Tenggara. Sultan Wakid Hashim, manajer bintang 1 dari Magetan, Jawa Timur. Sultan Rudi Kurniawan, manajer bintang 1 dari Lawang, Jawa Timur. Sultan Arif Haryanto, manajer bintang 1 dari Kerinci, Jambi. Sultan Slamet, manajer bintang 1 dari Blora, Jawa Tengah. Sultan Tati Herawati, manajer bintang 1 dari Bogor, Jawa Barat. Sultan Hai Nur Rashid, manajer bintang 1 dari Jakarta. Sultan Robi Wijaya Limarno, manajer bintang 1 dari Surabaya, Jawa Timur. Sultan Syahril Anwar, manajer bintang 1 dari Langsa, Nangro Aceh Darussalam. Sultan Mutmainah, sarjana SSI, manajer bintang 1 dari Depok, Jawa Barat. Sultan Yulianto, manajer bintang 1 dari Gresik, Jawa Timur. Sultan Bambang Wijanarko, manajer bintang 1 dari Yogyakarta. Sultan Frans Limbong, manajer bintang 2 dari Surabaya, Jawa Timur. Sultan Peter Yulianus Pelo, manajer bintang 2 dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sultan Lola Haryanti, manajer bintang 2 dari Bandung, Jawa Barat. Sultan Ingsun Hakiki, manajer bintang 2 dari Jakarta. Sultan Meti Katarina, manajer bintang 2 dari Denpasar, Bali. Sultan Denok Dinamin Yati, manajer bintang 2 dari Surabaya, Jawa Timur. Sultan Mamiludin, manajer bintang 2 dari Depok. Sultan Setiono, manajer bintang 2 dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sultan Yadi Indrawan, manajer bintang 2 dari Cianjur, Jawa Barat. Sultan Ahmad, sarjana sosial, sarjana ekonomi, Master of Science, manajer bintang 2 dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sultan Setiawan, manajer bintang 2 dari Takengon, Nangro Aceh Darussalam. Sultan Betty Indriati, manajer bintang 2 dari Jombang, Jawa Timur. Sultan Herianto, manajer bintang 2 dari Bogor, Jawa Barat. Sultan Agus Sudrajat, manajer bintang 2 dari Bekasi, Jawa Barat. Sultan Muhammad Ismail Jumarang, sarjana agrikultur, dari manajer bintang 2 dari Sopeng, Sulawesi Selatan. Sultan Farida Nur Aini, manajer bintang 2 dari Kediri, Jawa Timur. Sultan Arifin M. Nur, manajer bintang 2 dari Tangerang Selatan, Banten. Sultan Ihsanuddin HS, manajer bintang 2 dari Martapura, Kalimantan Selatan. Sultan Meska Gana, manajer bintang 2 dari Halmahera Timur, Maluku Utara. Sultan Aisyah Kartika, manajer bintang 2 dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Sultan Sarono, manajer bintang 2 dari Jakarta Timur. Sultan Endi Sutrisno, manajer bintang 2 dari Denpasar, Bali. Sultan Columbus Guduru, manajer bintang 2 dari Halmahera Utara, Maluku Utara. Sultan Samsul Daris, manajer bintang 2 dari Bontang, Kalimantan Timur. Sultan M. Agung Santoso, manajer bintang 2 dari Jakarta Timur. Sultan Gede Fedri Mahindranata, manajer bintang 3 dari Jakarta. Sultan Ari Lim, manajer bintang 3 dari Jakarta. Sultan Meswati, manajer bintang 3 dari Pekanbaru, Riau. Sultan Beni Subianto, manajer bintang 3 dari Bandung, Jawa Barat. Sultan Imam Nur Susaptono, manajer bintang 3 dari Jakarta. Sultan Katno dan Sultan Darmawati Nasir, manajer bintang 3 dari Jakarta Selatan. Sultan Sri Yaumi, manajer bintang 3 dari Bekasi, Jawa Barat. Sultan Insinyur Raka Hartawan, manajer bintang 3 dari Denpasar, Bali. Sultan Janes Palealu, Master of Arts, Master of Theologia, manajer bintang 3 dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sultan Insinyur Zahidin Amin, manajer bintang 3 dari Jakarta Timur. Sultan Agus Wiono, manajer bintang 3 dari Pasuruan, Jawa Timur. Sultan Edi Susanto, senior manajer bintang 1 dari Lamongan, Jawa Timur. Sultan Insinyur Ida Ayu Kade Mahayuni, senior manajer bintang 1 dari Denpasar, Bali. Sultan Insinyur Kiai Haji Ermas Andiko Syamda, senior manajer bintang 1 dari Jakarta Selatan. Sultan Heri Iskandar Putra, senior manajer bintang 1 dari Bandung. Sultan Katno, senior manajer bintang 1 dari Kediri, Jawa Timur. Sultan Cucun Sudiana, senior manajer bintang 2 dari Tangerang, Banten. Sultan Amirul, senior manajer bintang 2 dari Kediri, Jawa Timur. Sultan Fauzia, sarjana kesehatan masyarakat, senior manajer bintang 2 dari DKI Jakarta. Sultan Yanto Herianto, senior manajer bintang 3 dari Cikampek, Jawa Barat.
Sultan Yanto adalah pencapai peringkat tertinggi senior manager bintang 3 yang tercepat di Indonesia. Dan selamat untuk para sultan sekalian, dan kalau para leader teladan bisa, maka Bapak Ibu juga bisa. Ini adalah roadmap IHF Global Indonesia bulan Agustus 2021. Roadmap kita mencapai 17.845 mitra dan sudah tercapai. Oktober 2021 targetnya 178.450 mitra, Desember 2021 500.000 mitra, Februari 2022 1.784.500 mitra, April 2022 4.500.000 mitra, Juni 2022 9 juta mitra, Agustus 2022 17.845.000 mitra. Dan roadmap ini bisa tercapai dengan melakukan duplikasi untuk meningkatkan peringkat. Jadi silakan Bapak Ibu para sultan sekalian untuk mengedukasi timnya supaya bisa naik peringkat sesuai sistem peringkat cerdas Digital Foundation. Dan peringkat ini adalah kombinasi, syaratnya itu adalah jumlah mitra yang disponsori langsung dan jumlah mitra di tim Anda. Selamat, kita telah mencapai roadmap pertama, yaitu 17.845 mitra Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2021. Dan satu hari kemudian, tanggal 31 Agustus 2021 bertambah lebih dari 5.000 mitra baru dalam satu hari saja, sehingga menjadi 22.845 mitra Indonesia. Dan pada tanggal 6 November 2021, di hari ketika IHF Global launching di Las Vegas untuk meluncurkan lebih dari 7.000 perangkat IHF Hotspot, kita bersama-sama telah mencapai 80.000 mitra Indonesia. Dan pada hari itu, IHF Global Indonesia mencapai peringkat terbesar ketiga di dunia, atau juara dunia terbesar nomor 1 di dunia di luar Amerika dan India. Dan pada hari ini, Minggu 21 November 2021, bersama-sama kita telah mewujudkan 90.000 mitra Indonesia. Dan Bapak Ibu silakan manfaatkan waktu untuk promo November Berjuang, yaitu selagi masih ada waktu 10 hari lagi, kita bersama-sama kembangkan jaringan kemitraan untuk kuota gratis Indonesia sampai 250.000 mitra Indonesia pada tanggal 31 November 2021. Bagi Bapak Ibu yang merasa mendapatkan manfaat dari kursus nasional Internet of Things dan seminar IHF Global Indonesia, Bapak Ibu yang merasa mendapat manfaat dari solusi untuk mendapatkan penghasilan pasif dengan menggunakan IHF Hotspot, dan juga Bapak Ibu yang merasa mendapat manfaat dari strategi untuk memperbesar aset digital cryptocurrency Helium atau HNT yang nilainya naik terus harganya di pasaran, dan Anda bisa mendapatkannya tanpa membeli di exchange, ya, tapi Anda bisa mendapatkan gratis dengan mining Helium menggunakan IHF Hotspot. Dan juga dari pengetahuan yang Anda dapatkan serta cara untuk mengembangkan jaringan di IHF Global, bagi Anda yang merasa mendapatkan manfaat dari seminar ini, silakan Anda dukung program Cerdas Digital Peduli Charity Program dengan memberikan dukungan sukarela bagi masyarakat yang terdampak pandemi Corona. Dukungan Anda silakan disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia nomor 0039 01 026 501 530 atas nama Yayasan Cerdas Digital Adil Sejahtera. Silakan kirim bukti transfer sumbangan atau donasi Anda disertai nama dan domisili, kirimkan ke Telegram t.me IHF Global ID dan kirimkan ke email ihfglobal.id@gmail.com. Bapak Ibu, silakan buka wallet HNT di toko kripto dengan menggunakan link hnt.ihfglobal.id dan pastikan kode referral toko kripto Anda adalah 5RZ42561. Dan silakan Bapak Ibu ingatkan tim Anda untuk bergabung di media sosial IHF Global Indonesia untuk mendapatkan update informasi baik melalui video, informasi bergambar maupun teks dan juga link website. Silakan Bapak Ibu bergabung di Telegram IHF Global ID. Anda langganan dengan like atau sukai fanpage di Facebook IHF Global ID, dan langganan video dengan klik subscribe di YouTube IHF Global ID.
Selamat bergabung dengan AHEP Global Indonesia. Bersama-sama kita bisa mewujudkan jaringan Internet of Things yang terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia. Dan yang paling penting, dengan bergotong royong menjadi sukarelawan AHEP Global Indonesia dengan naungan organisasi Cerdas Digital Foundation, maka kita bersama-sama bisa mencerdaskan kehidupan bangsa di era digital ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Sultan, merdeka.